Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Kalang Setiawan, NPM 250810101085. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi induksi matematika. Sebelum kita masuk ke pengertian induksi matematika, kita terlebih dahulu harus tahu tentang apa itu kuantor. Kuantor atau quantifier adalah simbol dalam logika matematika yang digunakan untuk menyatakan banyaknya elemen dalam suatu himpunan yang memenuhi suatu pernyataan. Kuantor terbagi jadi 3 macam. Yang pertama, kuantor universal. Yang kedua, kuantor eksistensial. Yang ketiga, kuantor eksistensial unik. Yang pertama, kuantor universal. Untuk setiap bilangan X adalah anggota bilangan A. X lebih besar dari 0. Dalam pernyataan A, terdapat angka 1, 2, dan 3. Maka pernyataan ini benar. Yang kedua, kuantor eksistensial. Beberapa bilangan X adalah anggota A, sedemikian hingga lebih besar dari 10. Dalam pernyataan A ini terdapat angka 5, 8, dan 12. Maka pernyataan ini benar, karena 12 lebih besar dari 10. Yang ketiga, kuantor eksistensial unik. Ada satu bilangan X anggota bilangan asli, yaitu X pangkat 2 sama dengan 1. Ini bernilai benar, karena hanya X sama dengan 1 yang memenuhi. Oke, kita masuk ke induksi matematika. Di dalam matematika, proposisi menyatakan pernyataan benar atau salah, true or false. Banyak contoh proposisi yang dapat kita jumpai. Antara lain proposisi yang berkaitan dengan bilangan bulat. Induksi matematika adalah sebuah metode pembuktian untuk proposisi yang berkaitan dengan bilangan bulat. Contohnya, yang pertama, buktikan bahwa jumlah n buah bilangan bulat positif pertama adalah n buka kurung n plus 1 tutup kurung per 2. Yang kedua, buktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n pangkat 2. Ini nanti kita akan buktikan di slide selanjutnya. Oh ya, melalui induksi matematika, kita dapat mengurangi langkah-langkah pembuktian bahwa sebuah bilangan bulat termasuk ke dalam suatu himpunan kebenaran dengan hanya sejumlah langkah terbatas. Tanpa induksi matematika, kita tentunya membuktikannya dengan mencoba semua bilangan bulat. Itu jelas tidak mungkin. Seperti contoh ini. Buktikan bahwa
jumlah n, buah bilangan ganjil positif pertama adalah n pangkat 2. Jika dibuktikan dengan semua nilai n, maka langkahnya sebagai berikut. N sama dengan 1. 1 ini sama dengan 1 pangkat 2. Nah, ini bernilai benar. Dua, n sama dengan 2. Ini sama dengan 1 tambah 3 sama dengan 4. Itu sama saja dengan 2 pangkat 2. Ini bernilai benar. N sama dengan 3. Itu sama saja dengan sebelumnya. 3 pangkat 2. Ini kalau dijumlahkan 1 tambah 3 tambah 5 sama dengan 9. Kenapa ini bilangan ganjil semua? Karena yang harus kita buktikan n adalah bilangan ganjil. Yang keempat, n sama dengan 4. Ini sama saja dengan 4 pangkat 2. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sama dengan 16. Dan seterusnya. Berapa banyak nilai n yang harus dicoba untuk pembuktian? Nilai n tak terhingga banyaknya. Apakah harus dicoba semua? Jelas ini tidak mungkin. Solusinya kita menggunakan induksi matematika. Oke. Prinsip induksi sederhana. Misalnya, P n adalah pernyataan perihal bilangan bulat positif. Kita ingin membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat positif n. Untuk membuktikan pernyataan ini, kita hanya perlu menunjukkan bahwa P1 itu benar. Yang kedua, jika Pn benar, maka P kali n plus 1 juga benar untuk setiap n lebih besar atau sama dengan 1. Kenapa ini 1? Karena bilangan bulat positif itu diawali dengan angka 1. Langkah 1 dinamakan basis induksi. Yang langkah 1 ini dinamakan basis induksi. Langkah 2 dinamakan langkah induksi. Yang ini. Yang nomor 2 ini merupakan langkah induksi. Langkah induksi berisi asumsi atau andaian yang menyatakan bahwa Pn itu benar. Asumsi tersebut dinamakan hipotesis induksi. Jadi, yang Pn ini merupakan hipotesis. Bila kita sudah menunjukkan kedua langkah tersebut benar, yang ini kedua benar, maka kita sudah membuktikan bahwa Pn itu benar untuk semua bilangan bulat positif n. Induksi matematika berlaku seperti efek domino. Misal kita punya sebuah domino, kita berdirikan dengan sejajar.
seperti gambar ini. Untuk merobohkan semua domino, cukup mendorong domino pertama saja, yang ini. Untuk merobohkan semua domino, domino pertama akan mendorong domino kedua, dan domino kedua akan mendorong domino ketiga, dan seterusnya. Oke, ini pembuktian dari soal yang tadi. Buktikan bahwa jumlah n bilangan bulat positif. Pertama adalah n kali n plus 1 per 2. Misalkan Pn menyatakan proporsi bahwa jumlah n bilangan bulat positif pertama adalah n kali n plus 1 per 2, yaitu 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya sampai tambah n, sama dengan n kali n plus 1 per 2. Langkah pertama kita melakukan basis induksi. P sama dengan P1 adalah benar, karena untuk n sama dengan 1, kita peroleh 1 sama dengan 1 tambah 1 per 2. Menjadi 1 kali 2 per 2 sama dengan 2 per 2 itu sama dengan 1. Jadi pernyataan Pn n-nya 1 ini benar. Kedua, kita menggunakan langkah induksi. Misalkan Pn itu benar, kita asumsikan bahwa 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya sampai n ini sama dengan n kali n plus 1 per 2 adalah benar. Ini hipotesis induksinya. Kita harus memperlihatkan bahwa P kali n plus 1 juga benar, yaitu 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah seterusnya sampai n plus 1 sama dengan n plus 1 n plus 1 plus 1 per 2. Untuk membuktikan ini, ditunjukkan bahwa 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya sampai n plus 1 ini sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya sampai n plus 1. Nah, ini merupakan hipotesis kita yang ini. Jadi, kita bisa ubah angka ini menjadi n ini. N kali n plus 1 per 2 ditambah n plus 1. Nah, ini ada angka yang sama, kita keluarkan. Jadi, n plus 1 dikali n per 2 plus 1. Ini kalau kita kalikan ini sama. N plus 1 dikali n per 2, kita samakan penyebut n plus 1 ini jadi 2 per 2. Kan 2 per 2 itu sama dengan 1, jadi sama saja. N plus 1 dikali n plus 2 per 2. N plus 1 dikali n plus 1 plus 1 per 2. Jadi
Jadi pernyataan ini benar. Oke, kita masuk ke pembuktian yang kedua. Buktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Yang pertama kita menggunakan basis induksi. Basis induksinya adalah untuk n sama dengan 1, jumlah 1 buah bilangan ganjil positif pertama adalah 1 sama dengan 1 kuadrat. Ini benar karena jumlah 1 bilangan ganjil positif pertama itu adalah 1. Yang kedua, langkah induksi. Andaikan Pn itu benar, yaitu pernyataan 1 tambah 3 tambah 5 tambah seterusnya tambah 2 n min 1 sama dengan n kuadrat adalah benar. Ini merupakan hipotesis induksi kita. Kita harus memperlihatkan bahwa P kali n plus 1 ini benar dengan dan 1 tambah 3 tambah 5 tambah seterusnya tambah 2n min 1 plus 2n plus 1 sama dengan n plus 1 kuadrat ini juga benar. Hal ini dapat kita tunjukkan sebagai berikut. 1 plus 3 plus 5 plus seterusnya plus 2n min 1 plus 2n plus 1 ini bisa kita asumsikan sebagai ini. Kita pisahkan 1 plus 3 plus 5 plus seterusnya sampai plus 2n min 1 ini sebagai n kuadrat. Nah, ini hipotesis kita. Nah, habis itu plus 2n plus 1 ini, yang ini. Jadi sama dengan n kuadrat plus 2n plus 1 sama dengan n kuadrat plus 2n plus 1 sama dengan n plus 1 kuadrat. Ini pernyataan ini benar. Karena langkah basis dan langkah induksi keduanya telah diperlihatkan benar, maka jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Yang selanjutnya, prinsip induksi yang dirapatkan. Prinsip induksi sederhana hanya bisa dipakai untuk n lebih besar atau sama dengan 1. Untuk sembarang n lebih besar atau sama dengan n0, kita menggunakan prinsip induksi yang dirapatkan atau generalized induction principle. Misalnya, Pn adalah pernyataan perihal bilangan bulat, dan kita ingin membuktikan bahwa Pn ini benar untuk semua bilangan bulat n lebih besar atau sama dengan n0. Untuk membuktikan ini, kita hanya perlu menunjukkan bahwa Pn0 ini benar, dan jika Pn benar, maka Pn plus 1 ini juga benar untuk semua bilangan bulat n lebih besar atau sama dengan n0.
Ini ada contoh serta pembuktiannya langsung. Untuk semua bilangan bulat tidak negatif n, buktikan dengan induksi matematika bahwa 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 plus 2 pangkat 2 plus dan seterusnya sampai plus 2 pangkat n sama dengan 2 pangkat n plus 1 min 1. Langkah pertama seperti biasa kita menggunakan basis induksi. Untuk n sama dengan 0, bilangan bulat tidak negatif pertama. Bilangan bulat yang tidak negatif pertama itu adalah 0. Maka kita menggunakan ini 0. Kita peroleh 2 pangkat 0 sama dengan 2 pangkat 0 plus 1 min 1. Ini jelas benar. Sebab 2 pangkat 0 sama dengan 1. 2 pangkat 0 plus 1 min 1 sama dengan 2 pangkat 1 min 1 sama dengan 2 min 1 sama dengan 1. Yang kedua, langkah induksi. Andaikan bahwa Pn ini benar, yaitu 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah seterusnya sampai 2 pangkat n sama dengan 2 pangkat n plus 1 min 1. Ini benar hipotesis kita. Kita harus menunjukkan bahwa P n plus 1 ini juga benar, yaitu dengan 2 pangkat 0 plus 2 pangkat 1 plus 2 pangkat 2 plus 2 pangkat seterusnya sampai 2 pangkat n plus 2 pangkat n plus 1 sama dengan 2 pangkat n plus 1 plus 1 min 1 juga benar. Kita tunjukkan sebagai berikut. 2 pangkat 0 plus 2 pangkat 1 plus 2 pangkat 2 plus terusnya sampai 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat n plus 2 pangkat n plus 1 sama dengan 2 pangkat 0 plus 2 pangkat 1 plus 2 pangkat 2 plus seterusnya sampai 2 pangkat n. Ini kita pisah dengan plus 2 pangkat n plus 1. Ini yang 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat n ini kita asumsikan ke hipotesis kita, yaitu ini. Kita ubah menjadi 2 pangkat n plus 1 min 1 plus 2 pangkat n plus 1. Ini ada 2 nilai yang sama. Kita jadikan 1 menjadi 2 pangkat n plus 1 ditambah 2 pangkat n plus 1 min 1. Sama dengan 2 ini sama dengan seperti 2 kali 2n plus 1 dikurang 1. Sama dengan 2 pangkat n plus 2 min 1 sama dengan 2 kurung pangkat n plus 1 tutup kurung plus 1 min 1. Ini adalah benar. Contoh pembuktian yang kedua. Untuk semua n lebih besar sama dengan 1, buktikan dengan induksi matematika bahwa n pangkat 3 plus 2n adalah kelipatan 3. Seperti biasa, kita menggunakan yang pertama basis induksi. Untuk n sama dengan 1, maka 1 pangkat 3 ditambah 2 kali 1 sama dengan 3 adalah kelipatan 3. Jadi P1 sama dengan benar.
langkah kedua, kita menggunakan langkah induksi. Permisalan. Misal, Pn ini benar. Yang ini, yaitu proporsi N pangkat 3 plus 2N adalah kelipatan 3. Ini hipotesis kita. Kita perlu membuktikan bahwa P kali N plus 1 ini juga benar, yaitu buka kurung N plus 1 pangkat 3 ditambah 2N plus 1 adalah kelipatan 3. Hal ini kita dapat buktikan dengan N plus 1 pangkat 3 plus 2N plus 1 sama dengan N pangkat 3 tambah 3N plus 3N plus 1. Ini kita uraikan N plus 1 pangkat 3 ini. Lalu ini kita kalikan, hasilnya ini 2N plus 2. Lalu N pangkat 3 plus 2 plus 2N ini ditambahkan dengan 3N pangkat 2 plus 3N plus 3. Jadi ini N pangkat 3 plus 2N plus 3 kali N pangkat 2 plus N plus 1. Oke, kita masuk ke prinsip induksi kuat. Kadang diperlukan lebih dari satu hipotesis induksi untuk membuktikan bahwa sebuah pertanyaan. Untuk itu kita menggunakan prinsip induksi kuat atau strongly induction principle. Misalnya, Pn ini adalah pernyataan perihal bilangan bulat. Kita ingin membuktikan bahwa Pn adalah benar untuk semua bilangan bulat n lebih besar dari n0. Untuk membuktikannya, kita menunjukkan bahwa Pn0 ini benar. Dan jika Pn0 ini benar, maka Pn0 plus 1 seterusnya sampai Pn ini benar, maka P kali N plus 1 ini juga benar untuk semua N lebih besar atau sama dengan N0. Pada poin kedua ini, dapat lebih dari satu hipotesis, yaitu mengasumsikan P0 dan Pn0 plus 1 serta yang Pn ini sama dengan benar. Oke, kita masuk ke contoh pembuktian prinsip induksi kuat. Kita ada soal bilangan bulat positif disebut bilangan prima jika dan hanya jika bilangan bulat tersebut hanya habis dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Kita ingin membuktikan bahwa setiap bilangan bulat n ini n kali n lebih besar atau sama dengan 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari satu atau lebih bilangan prima. Buktikan dengan prinsip induksi kuat. Yang pertama, basis induksi. Jika n sama dengan 2, maka 2 sendiri adalah bilangan prima. Dan di sini 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian lebih
dari satu buah bilangan prima, yaitu bilangan itu sendiri. Langkah kedua, langkah induksi. Misalnya, pernyataan bahwa bilangan 2 dan 3 sampai n dapat dinyatakan sebagai perkalian 1 atau lebih bilangan prima adalah benar. Ini hipotesis kita. Kita perlu menunjukkan bahwa n plus 1 juga dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan prima. Di sini ada dua kemungkinan nilai n plus 1. Yang pertama, jika n plus 1 sendiri bilangan prima, maka jelas ini dinyatakan sebagai perkalian 1 atau bilangan prima. Yang kedua, jika n plus 1 ini bukan bilangan prima, maka bilangan bulat positif A yang membagi habis nilai n plus 1 ini tanpa sisa. Dengan kata lain, n plus 1 per A sama dengan B, atau n plus 1 sama dengan AB. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Ada soal seperti ini, Anda memiliki sebatang coklat berbentuk persegi panjang. Jadi coklatnya itu seperti ini ya. Ya, bayangkan sendiri. Yang terdiri dari n buah coklat berbentuk persegi. Jadi yang bersebatang coklat itu berbentuk persegi panjang dengan per kotaknya itu berbentuk persegi. Anda ingin mematahkan batang coklat tersebut menjadi kumpulan persegi-persegi coklat kecil. Dalam mematahkan coklat, Anda hanya bisa mematahkan pada garis-garis di antara coklat-coklat persegi. Buktikan dengan induksi matematika bahwa jumlah pematahan yang harus dilakukan adalah n-1. Ya, seperti biasa, yang pertama, basis induksi. Untuk n sama dengan 1, maka dibutuhkan n-1 sama dengan 0 kali pematahan. Ini benar, karena coklat hanya punya satu persegi sehingga tidak ada pematahan. Langkah induksi. Kita asumsikan untuk mematahkan sebatang coklat yang terdiri dari n buah coklat persegi adalah n sama dengan 1, 2, 3 sampai K. Dibutuhkan n-1 pematahan adalah benar. Ini hipotesis kita. Kita harus membuktikan untuk sebatang coklat dengan n plus 1 buah coklat persegi dibutuhkan n pematahan. Caranya sebagai berikut. Patahkan batang coklat itu sehingga terbagi menjadi dua potongan dengan n1 persegi dan n2 persegi. Jadi ada satu coklat berbentuk persegi panjang, kita patahkan tengah-tengahnya menjadi dua persegi. Yang dalam hal ini 1 ini n1, satu batang coklat ini lebih kurang dari sama dengan n1, n1 kurang dari sama dengan n2, n2 kurang dari sama dengan n plus 1, dan n1 plus n2 sama dengan n plus 1. Menurut hipotesis ini, hipotesis kita dapat mematahkan potongan n1 sebanyak n1-1 kali, dan potongan n2 sebanyak n2-1 kali. Sehingga jumlah pematahan seluruhnya adalah n
Pemetaan seluruhnya adalah 1 plus 1 N1 min 1 plus N2 min 1 sama dengan N plus 1 min 1 sama dengan N. Contoh proses berpikir induktif. Seperti contoh ini, perhatikan pola jumlah bilangan ganjil berikut ini. 1 kuadrat, ini 1 tambah 3 sama dengan 4 sama dengan 2 kuadrat, ini 1 plus 3 plus 5 sama dengan 9, ini sama dengan 3 kuadrat. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7, ini hasilnya 16 sama dengan 4 kuadrat. Maka jumlah N ini bilangan ganjil pertama sama dengan N kuadrat. Contoh proses berpikir induktif dalam kehidupan sehari-hari seperti yang pertama, mengamati matahari terbit. Anda melihat matahari terbit selalu dari timur setiap hari. Maka Anda menyimpulkan bahwa matahari selalu terbit dari timur. Yang kedua, mengamati hujan dan awan gelap. Saat akan hujan, awan akan berubah menjadi warna gelap. Dan Anda memperhatikan itu setiap kali akan hujan. Maka bisa disimpulkan bahwa jika ada awan gelap, maka akan ada hujan, akan turun hujan. Yang ketiga, mengamati kebiasaan teman. Anda memperhatikan teman Anda selalu datang terlambat saat naik bus pagi hari. Maka Anda dapat menyimpulkan teman Anda tersebut sering terlambat. Dengan yang terakhir ini, mengamati rasa makanan. Seperti halnya contoh buah mangga. Buah mangga itu kan banyak rasanya. Seperti Anda memakan buah mangga yang selalu manis, maka Anda menyimpulkan buah mangga itu rasanya manis. Yang selanjutnya, contoh penerapan induksi sederhana. Setiap bilangan bulat positif N, ini hilang ya. Ini N-nya N kurang dari sama dengan 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari 1 atau lebih bilangan prima. Buktikan. Andaikan untuk semua bilangan K dengan 2 kurang dari sama dengan K kurang dari sama dengan N. Setiap K dinyatakan sebagai perkalian bilangan prima. Basis induksinya, ambil N sama dengan 2. 2 ini bilangan prima. Lalu 2 dapat dituliskan sebagai hasil perkalian bilangan prima, yaitu 2 itu sendiri. Ini hipotesis kita. Yang kedua, langkah induksi. Buktikan untuk N plus 1. Ini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ini N plus 1 adalah bilangan prima. Berarti ini benar. Yang kedua, N plus 1 bukan bilangan prima.
bisa juga ditulis sebagai N plus 1 sama dengan A kali B dengan 2 kurang dari A kurang dari N dan 2 kurang dari B kurang dari N. Menurut hipotesis induksi ini, A dan B masing-masing dapat ditulis sebagai perkalian bilangan prima karena N plus 1 sama dengan A kali B, maka N plus 1 juga merupakan perkalian dari bilangan prima. Oke, sekian penjelasan materi induksi dari saya. Bila ada salah kata atau pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.